Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Solih-solihah semuanya level 4 yang Ustazah sayangi. Kita belajar lagi hari ini di pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Pada hari ini kita akan belajar subtema 3 yang berjudul Ayo Cintai Lingkungan. Solih-solihah semuanya, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca doa dulu. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah, sekarang kalian siapkan buku dan alat tulis kalian, supaya kalian nanti bisa mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam video pembelajaran ini. Bagaimana solih-solihah? Sudah siap semuanya? Kalau sudah, mari segera kita mulai. Anak-anak, ada berbagai macam benda di sekitar kita. Di lingkungan tempat kita tinggal, kita akan mendapati ada benda-benda hidup dan ada benda-benda yang tak hidup, yang semuanya berguna untuk menyokong kehidupan kita di bumi. Nah, salah satu benda hidup yang ada di lingkungan kita adalah tumbuhan. Allah menciptakan tumbuhan dengan berbagai macam fungsinya yang memiliki manfaat bagi kehidupan di bumi. Nah, anak-anak, kalau kalian memiliki tanaman, kalian tentunya harus merawat tanaman itu dengan baik, supaya tanaman tersebut tumbuh dengan subur. Nah, kalau kalian ingin tanaman yang ada di kebun kalian atau di taman kalian bisa hidup dengan subur, bisa tumbuh dengan baik, maka ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Tanaman yang tumbuh dengan baik, yang terawat dengan baik, adalah tanaman yang pertama, cukup air. Jadi kita selalu menyiramnya sesuai dengan jenis tanaman tersebut, karena setiap tanaman memiliki kebutuhan air yang berbeda. Jadi kalian harus paham betul tanaman kalian ini apakah harus setiap hari disiram atau cukup beberapa hari baru disiram. Kemudian, cara merawat tanaman yang berikutnya adalah pastikan bahwa tanaman kalian cukup sinar matahari. Sinar matahari sangat diperlukan untuk tanaman dalam berfotosintesis untuk membuat makanannya. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu dengan mencegah hama dan penyakit yang ada pada tumbuhan. Karena kalau tanaman kita terkena hama atau penyakit, maka tanaman itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Bahkan bisa saja tanaman tersebut menjadi mati. Nah, selain cukup air, cukup sinar matahari, kemudian tidak ada hama dan penyakit, jangan lupa bahwa tanaman pun perlu pupuk, perlu nutrisi, sehingga tanaman bisa memenuhi kebutuhannya akan sumber-sumber bahan makanan. Begitu solih-solihah cara kita merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita, sehingga tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan baik, sehingga indah dan sedap untuk dipandang. Merawat hewan. Hayo anak-anak, siapa di antara kalian yang di rumahnya memiliki hewan peliharaan? Wah, memelihara hewan itu harus sabar dan telaten.
Karena kalau kita merawatnya dengan baik, dengan penuh kasih sayang, maka hewan itu akan sayang pula kepada kita. Nah, berikut adalah cara-cara supaya hewan yang kita pelihara dapat tumbuh dengan sehat dan menjadi hewan yang menyenangkan untuk dipandang kita sebagai hiburan kita. Yang pertama, pastikan kalian memberikan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan hewan peliharaan. Kemudian, jangan lupa solih-solihkah, kalian harus menjaga kebersihan kandang dari hewan tersebut. Kandang yang bersih akan membuat hewan tersebut terbebas dari penyakit dan nyaman untuk tinggal di situ. Selanjutnya, pada beberapa jenis hewan, jangan lupa untuk rutin periksa ke dokter hewan, memastikan bahwa hewan tersebut sehat dan tidak menularkan penyakit yang berbahaya kepada kita. Yang keempat, jangan lupa untuk rutin memandikan hewan peliharaan kalian sesuai dengan kebutuhannya, supaya bulu-bulu atau rambut dari hewan tersebut bersih, bebas kutu, sehingga ketika kalian bermain dengan hewan tersebut, kalian akan merasa nyaman. Demikian anak-anak, siapa yang sudah mempraktikkan beberapa hal di atas, beberapa hal yang tadi Ustazah sebutkan untuk merawat hewan di rumah kalian? Kalau sudah dipraktikkan, hebat sekali. Masya Allah. Insya Allah hewan kalian tumbuh dengan baik. Anak-anak, selain merawat tumbuhan dan hewan dengan baik, kita juga bisa melakukan cara yang lain sebagai wujud cinta kita kepada lingkungan, yaitu dengan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Hal-hal mudah yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Yang pertama adalah biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ini hal yang sederhana, tetapi tidak semua anak bisa melakukannya. Jadi mulai sekarang kalian biasakan ya untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena sampah yang berserakan, sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, jika dia terkumpul semakin banyak akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Misalnya saja, sampah tadi dibuang di saluran air. Ketika hujan turun, maka sampah-sampah tersebut akan mengganggu aliran air. Akibatnya, air akan meluber, akan meluap keluar dari saluran air. Nah, lingkungan kita bisa rusak dengan keadaan yang seperti itu. Kemudian, cara kedua yang bisa kalian lakukan yaitu dengan menghemat air. Mudah sekali bukan? Dengan mematikan keran kalau sudah nggak dipakai lagi. Dengan mandi menggunakan air secukupnya, berwudu dengan air secukupnya. Itu adalah cara-cara menghemat air. Selain hemat air juga bisa kita menghemat listrik. Mematikan kipas angin jika sudah tidak kita gunakan, mematikan lampu di siang hari, mematikan televisi ketika sudah tidak dilihat. Itu contoh-contoh kita menghemat listrik.
Kemudian yang ketiga, kita bisa mengurangi produksi sampah. Maksudnya bagaimana? Misalkan kalian membeli jajan di warung, kemudian kalian bisa membawa sendiri tas untuk membawa jajanan kalian. Tidak perlu meminta dari ibu penjual warung kresek untuk tempat jajan kalian. Jika kalian bisa melakukan, itu sudah merupakan bukti kalian mencintai lingkungan. Lingkungan adalah tempat kita tinggal. Jadi, kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Demikian ya anak solih-solihah, beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud cinta kita kepada lingkungan, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, tinggal di bumi dengan begitu banyak kenyamanan dan keindahan di bumi ini. Mari kita jaga bersama-sama lingkungan kita. Sekarang waktunya praktik merawat tanaman sebagai contoh perilaku cinta lingkungan. Anak-anak, kalian punya kan tanaman di rumah? Nah, coba kalian pilih salah satu kegiatan berikut untuk merawat tanaman yang ada di rumahmu. Kalian bisa menyiram, membuang daun-daun kering, atau menanam tumbuhan baru. Silahkan pilih salah satu kegiatan tersebut. Kemudian jangan lupa untuk difoto dan kirimkan ke Google Classroom. Rawat tanaman di rumahmu dengan sebaik-baiknya. Oke, alhamdulillah, solih-solihah semua. Kegiatan tadi mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Semoga tanaman kalian tumbuh dengan subur ya. Alhamdulillah, hari ini sudah belajar tentang cara-cara kita mencintai lingkungan. Oke, sehat selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.